wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa khairil kainat wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal barakat. Yang saya hormati segenap yang kami hormati, yang pertama Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, yang terhormat Bapak Profesor Zainuddin, Ustaz Zainur Rauf, Gus Hashim, Gus Manzil, dan para asatidz yang lain serta para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Juga tak kami lupakan pemateri pada kesempatan kali ini, Ustazah Laili, kemudian Ustaz Husain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Gus Manzil, tidak semua orang memang memiliki kesempatan. Orang punya kemampuan tapi belum punya kesempatan. Dan hari ini para mahasiswa-mahasiswi bisa hadir pada acara yang di dalamnya ada ilmu, membahas bagaimana seni-seni di dalam Al-Quran. Ulaika humul warithun. Tadi dibaca oleh saudara Fajrul. Ainal Fajrul. Ainal Fajrul. Fajrul rakui, Fajrul para sedikit. Ulaika humul warithun. Terus alladzina yarithunal firdausa hum. Kurang titik ya. Sedikit sebelum saya memulai materi, saya pernah baca Quran, teman-teman, di satu acara. Yang datang itu mertuanya Gus Anas, Abdullah Fakih. Ketika saya habis baca Quran, kemudian saya pamit karena acaranya sudah selesai. Romo Yai Abdullah Fakih almarhum datang. Saya langsung ditepuk. Saya mau baca Quran, jangan kepono. Kalau baca Quran selagi bukan MTQ disuruh jangkepi. Mungkin kalau tadi lampunya lampu merah nggak apa-apa. Tapi katanya kan nggak dibatasi oleh lampu. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Para hadirin yang kami hormati, saya menerima informasi mengenai latihan pada hari ini. Di antaranya adalah mengenal kembali Nahom. Maka ketika Ustaz Zainur Rauf menyampaikan seperti itu, kemudian Gus Hasim juga menyampaikan, maka saya menghubungi Gus Anas. Gus Anas Basori itu beliau kan guru alumni dari Irak di masa presiden yang hebat itu, siapa Irak itu? Saddam Hussein. Saddam Hussein itu Gus Anas sudah di sana. Di sana beliau mengenal berbagai macam seni Al-Quran. Maka saya memberitahu beliau, Gus, kalau badhe dipun suwun kanca-kanca UIN untuk menyampaikan materi tentang nahom. Napa panjenengan kagungan? Ini bahasa Jawa paham ya? Paham ya? Napa panjenengan kagungan? Iya, coba tak carikan materi yang akan kamu sampaikan. Maka saya diberitahu tentang materi itu. Beliau menyampaikan begini, Nafi, kalau di dalam apa yang nanti saya sampaikan itu namanya bukan nahom, tapi makom. Ya, namanya bukan nahom tapi makom. Itu sebutan yang disampaikan oleh pemateri yang saat itu menyampaikan materi di era itu
namanya bukan nahom, tapi beliau itu menyebutnya dengan makom. Nah, setelah saya diberi tulisannya kok gundul, tulisannya bahasa Arab terus gundul bisa. Maka setelah kita pahami ternyata betul teman-teman, kita gabung dengan ilmu-ilmu dari yang lain, bahwasanya untuk membaca Al-Quran itu bagus ketika diiringi dengan makom-makom atau kita mengatakan nahom-nahom yang disebutkan oleh pakar dari sana. Maka kita mengenal lagu-lagu itu, lagu-lagu diantaranya ada 6, tapi dilengkapi menjadi 7. Mulai dari Bayati, kemudian ada Ros, kemudian ada Jiharka, kemudian ada Soba, kemudian ada Nahwan, kemudian ada Hijaz. Awalnya 6, kemudian berkembang ditambah 1 namanya Jihad, namanya Jiharka. Saya ulang ya, Bayati, Soba, Nahwan, Hijaz, Ros, Sika, kemudian ditambah namanya Jiharka. Dari sekian nama ini, yang asli dari Arab namanya adalah Hijaz. Maka yang lain itu adalah nama-nama yang diambil dari negeri-negeri yang lain atau daerah-daerah yang lain. Ini teman-teman sudah ada ya di masing-masing HP-nya keterangan mengenai itu. Kemudian yang jadi ilmu pada pagi hari ini teman-teman adalah isinya. Isi daripada lagu-lagu itu enaknya ditempatkan di mana? Mungkin kalau saudara Fajrul tadi ngaji membaca Quran itu memang mulai dari Qad Aflahal Mu'minun itu memang lagunya ya seperti itu. Tapi ketika kita ingin menempatkan lagu ini enaknya ditempatkan di mana, maka ada panduan yang kapan hari saya sampaikan kepada ketua panitia. Di mana kita meletakkan Jiharka, di mana kita meletakkan Soba, itu ada tempatnya masing-masing. Dan kalau boleh tahu teman-teman, kalau kepingin sedikit ada informasi, bahwasanya Dewan Juri itu tidak semena-mena hanya menilai enak dan tidak enak. Itu kadang-kadang ada rasa. Ada rasa. Peserta ini membacanya bagaimana itu ada rasa. Apalagi kalau yang menjadi Dewan Hakim itu adalah para kiai. Ya. Memang Dewan Hakim itu berbagai macam asal dari mereka. Tapi kalau mereka itu adalah orang-orang yang sudah punya dzauq di dalam Al-Quran, maka mereka itu sangat menikmati. Sebelum saya masuk materi, kapan hari saya pernah dari Yai Basori di satu perjalanan. Beliau itu kalau ada di mobil, yang beliau pegang itu diantaranya adalah kitab. Kemudian beliau memutar kaset Syekh Siddiq Al-Minshawi. Nah, ketika beliau sedang ketika sedang mutola'ah sama mendengarkan itu, beliau komentar, memang orang itu punya keistimewaan. Syekh Siddiq Al-Minshawi itu kalau membacakan ayat, walaupun lagunya itu adalah lagu ros, padahal lagu ros itu katakanlah identiknya dengan bahagia. Tapi kalau yang bawa itu kiai dan orang-orang seperti Syekh Siddiq, itu bagusnya itu bisa menyentuh. Bahkan ayat-ayat yang sifatnya itu adalah sifat-sifat katakanlah tangisan-tangisan rakang, itu kalau yang membawakan itu Syekh Siddiq Al-Minshawi itu dibawakan pakai lagu ros. Walaupun sifatnya itu kalau kita menyesuaikan tulisan itu yang bagus adalah di antara Jiharka, Sika, maka ketika yang membawa itu Syekh Siddiq Al-Minshawi, walaupun lagunya adalah lagu ros, ayatnya adalah ayat siksa, itu betul-betul mengena di dalam hati. Itu pernah disampaikan kepada saya seperti itu. Orang ketika sudah memiliki dzauq di dalam membawakan lagu, maka kadang-kadang patokan itu sudah dinomorduakan. Ya. Sekarang begini teman-teman, kajian kita pada sesi yang pertama ini mengenai tartil. Ya. Kalau tartil ini, kalau menurut
sahabat Ali bin Abi Thalib ini sudah terkenal ya, ma'rifatul tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ini menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Tajwidul huruf itu apa? Ya otomatis semua hurufnya harus baik. Mulai A sampai Ya, tidak hanya makhraj, sifatnya pun juga diikut sertakan. Ini harus tajwid. Ya, tajwid itu punya arti bagus, bukan hanya bagus, memperbagus. Karena bisa jadi dia muncul dari jawada yujawwidu tajwidan. Setelah hurufnya bagus, sifatnya bagus, maka yang muncul berikutnya adalah wa ma'rifatul wuquf. Tadi Ustaz Zainul Rauf menyampaikan bahwasanya teman-teman yang tergabung di dalam HTG ini juga dibina oleh pembina-pembina yang bagus. Tidak hanya bagus tajwidnya, juga memiliki suara yang bagus. Mengapa teman-teman kok orang itu harus bagus? Karena ternyata ada seorang ulama yang mengatakan satu huruf yang bagus itulah yang akan memberikan pahala. Ya, ini untuk orang-orang tertentu ya. Ketika kita bicara, mohon maaf, di kalangan awam, ya pokoknya orang-orang itu kita minta untuk baca Quran begitu saja. Sedikit demi sedikit hurufnya kita perbagus. Karena ternyata mangkoro harfan, gitu ya. Barang siapa yang baca satu huruf, yang katanya satu huruf ini adalah kebaikan, kebaikan itu akan diberikan manakala yang dibaca itu betul, baik dari makhrajnya maupun dari sifatnya. Ini mungkin untuk orang-orang yang tertentu perlu disampaikan seperti ini, bahwasanya kebaikan itu akan diperoleh manakala huruf itu betul-betul sesuai dengan yang diminta oleh huruf itu. Misalkan ain, maka ain ini nggak boleh dibaca tidak sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Manakala kita menginginkan hurufnya itu akan memberikan pahala. Misalkan kita mengatakan wallahu alimum, otomatis tidak akan memberikan pahala karena tidak dibaca sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya. Tapi kalau kita baca wallahu alim, wallahu alim, otomatis itu yang akan memberikan pahala dengan apa yang tadi digambarkan oleh ulama tadi. Kemudian pada perkembangannya teman-teman, yang namanya tartil dan tilawah itu memang dipisah dan dipilah. Biasanya kalau tartil itu memiliki kata-kata bacaan yang tidak selambat ketika kita ada di tilawah. Tapi kalau tilawah itu kan memang pelan. Misalkan kita membaca dengan tartil lagu, misalkan lagu Hijaz ya. Hijaz itu diantara lagu asli yang dimiliki oleh orang-orang Arab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk ke lagu Hijaznya. Hijaz itu diantara di antara rumusnya yang ada di beberapa tafsir itu, diantaranya adalah ada rumusnya Hijaz itu ya wardatan wasfur riyadhi mutillatan tuzri biwajhi dhati gunjin athira. Ada beberapa rumus untuk menjadikan tartil kita ini lagu apa. Jadi teman-teman, itu ketika kita membaca Al-Quran, kita menyesuaikan apa yang akan kita nahomkan itu dengan lagu-lagu yang sudah ada. Di antaranya itu tadi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dan seterusnya. Itu ketika kita membacakan tartil, maka tartil itu punya nama dan ritmenya itu seperti itu. Itu adalah pembahasan mengenai tartil. Jadi tartil itu identik dengan lagunya itu tidak selambat tilawah. Tapi kalau tilawah seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Fajrul, lebih lambat ketimbang orang itu membaca dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat kan? Innallaha indahu ilmus sa'ah dan seterusnya. Baik, itu masing-masing dari pemahaman antara tartil dan tilawah. Jadi cirinya kalau tartil itu sedikit agak cepat dibanding tilawah, sedangkan tilawah dilihat dari ritmenya lebih lambat dibanding dengan tartil. Sekarang kita masuk yang namanya nagom. Ya, teman-teman, kita yang sudah disampaikan di panjenengan itu ada nagom bayati, ya. Huwa maqamun yumtazu bil khusyu' war rahbaniyah wa huwa al maqam alladhi yujlibul qalba wa yaj'alu yatafakkaru fi ayatillah wa ma'aniha. Intinya kalau kita memulai bayati itu, lagu itu adalah lagu yang khusyuk, lagu-lagu yang seperti itu. Maka ketika kita membawakannya dengan nada bawah, itu adalah di antara ciri lagu bayati. Bahkan teman-teman, semua lagu-lagu yang ada, baik itu nasyid, itu semuanya kalau kita lihat itu mau nggak mau memang nebeng kepada lagu-lagu tadi. Teman-teman kenal dengan lagu ini? Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Kira-kira lagu apa ini? Coba saya diidentifikasi. Assalamualaikum. Ini ternyata kalau kita lihat teman-teman, ini adalah lagu bayani. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini adalah lagu-lagu yang ada di makom, ada di sini. Ini adalah lagu yang ada di makom bayani. Baik itu tartil maupun tilawah, maka di antara lagu yang bisa menghiasinya, satu di antaranya adalah bayani. Begitu juga plusnya, lagu-lagu yang dibawakan saat ini semuanya pun tidak akan pernah jauh dari lagu-lagu tadi, namanya makom bayani. Tadi disampaikan juga teman-teman, Quran itu bagus, tapi manakala dihiasi dengan lagu, maka Quran yang bagus itu tambah bagus. Ini lagu yang pertama atau makom yang pertama ada di bayani. Lagu yang kedua, kalau yang sesuai dengan urutan yang disampaikan oleh Gus Anas, adalah makom ros. Ros ini secara inti dia adalah lagu yang ada pada lagu yang lebih bagus dibacakan pada At-Tabi'ul Qasosi, yang kaitannya itu isi daripada ayat itu adalah yang kaitannya dengan kisah wat tasyri'
dan yang sifatnya itu pensyariatan hukum. Yas'alunaka 'anil anfal, hukum tentang al-anfal. Apa artinya al-anfal itu? Lali. Apa al-anfal itu? Fajr. Yang kaitannya itu dengan ahkam atau kisah atau tasyrik, maka bagus di situ diiringi dengan lagu ros. Lagu ros itu teman-teman, kalau kita paham dengan tausir, lagu ros itu ya ada lagu yang namanya itu usul, ya. Misalkan Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Itu namanya di dalam lagu itu usul. Aslinya itu seperti itu. Wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Jadi variasinya ada, usulnya ada. Maka ketika kita membaca ayat yang di situ kaitannya ada kisah, maka bagus untuk diiringi dengan lagu ros, menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh para pakar dari Timur Tengah. Itu lagu ros dengan berbagai macam usul dan variasinya. Kemudian yang ketiga, lagu berikutnya yang kita kenal dengan nahom atau makom adalah nahawan. Nahawan, jadi dia identik lagi wa yub'atsu 'alal khusyu' wat tafakkur, membawa orang itu khusyuk dan mendalami apa yang menjadi isi daripada ayat itu. Ini lagu-lagu yang kalau dulu itu gini teman-teman, sampai LPTI Jawa Timur itu membiasakan diri mulai tahun tidak jauh dari ini ya, bahwasanya golongan dewasa itu lagunya sudah mulai memperoleh lagu wajib. Jadi lagunya itu setelah bayati itu tidak harus mesti nahawan, karena biasanya nahawan itu adalah lagu yang disukai. Biasanya itu langganan gitu ya, mari bayati mesti nahawan. Sekarang ini yang golongan dewasa itu diberikan tantangan oleh para dewan hakim untuk tidak langsung dari bayati itu langsung nahawan, langsung diambil lagu-lagu yang jarang dipakai, termasuk diantaranya yang jarang dipakai itu soba, kemudian jiharka. Itu sih suatu angel-angel, kadang-kadang jiharka menggoin nangsika ya. Lagu berikutnya yang tadi barusan kita sampaikan adalah nahawan, maka dia adalah lagu yang mempunyai karakter khusyuk bitafakkur. Lagu-lagu ini, lagu-lagu nahawan ini disukai golongan remaja. Lagunya itu enak aja nih, mana lek sing gawe arek wedok itu ya, kori itu sedap gitu loh ya. Ya yang lanang ya sedap, cuma lek sing bawa itu seorang kori itu juga enak ya. Itu ada rumusnya ya. Kalau di sini di tausih ini di antara sholawat yang dijadikan rumus untuk lagu nahawan itu ini lawatnya ya. Ilam kam zaddalani wa zattajani ama yakfika ya husna tajani. Biasanya ini kalau dibawa oleh anak-anak muda atau golongan remaja itu bagus. Sedangkan yang untuk dewasa ya sesekali disisipkan untuk lagu kedua, tapi biasanya untuk yang dewasa dijadikan yang lebih menantang.
Itu lagu-lagu yang ada di antara variasi-variasi di dalam lagu Nahwa. Dia tadi punya karakter apa? Al-khusyu, yatafakkar. Orang itu bacanya khusyuk juga untuk memikir apa yang ada di dalam isi daripada ayat tersebut. Ini lagu yang ada di Nahwa. Kemudian lagu yang berikutnya, silakan contoh teman-teman ya. Kalau di dalam qasaid itu kita kenal dengan lagu ini. Busyra lana nilnal muna zalal ana wafal hana. Ini lagu-lagu yang ada di Nahwa. Kita punya tokoh teman-teman di Malang ini namanya Ustadz Misbahul Munir. Beliau juga seorang khotob, juga beliau seorang qori. Tapi dari sekian kelebihan beliau lebih menonjol pada khotobnya. Tapi beliau seorang qori. Di antara buku-buku qasaid yang pernah beliau tulis, itu nyaris di tiap-tiap qasaid itu mesti diikuti nama lagu. Jadi masing-masing qasaid yang ditulis oleh beliau itu masing-masing diberi nada lagu. Baik. Itu adalah maqam nahwan. Sekarang maqam sika. Maqam apa? Sika. Yumtazu bil baqi wat tarassul. Dia adalah lagu yang punya karakter gak cepet-cepet banget. Ya. Gak cepet-cepet banget, tapi dia memiliki ini ritme yang bagus. Itu lagu yang menjadi ciri dari lagu sika. Ya. Kalau qasidanya sil ya nabi. Ini lagu-lagu yang model memakai lagu sika ya. Coba sih hadirin bersama. 1, 2 sil. Sil ya Ini lagu-lagu yang ada di sika. Maulaya katabta rahmatan nas alaika tafaddula. Lagunya ada di model-model seperti itu, bil baqi wat tarassul. Itu lagu yang menjadi karakter lagu-lagu sika. Memang ya, kalau kita itu orang-orang aswaja, mengungkap apa yang ada di dalam hati itu, baik itu sholawat maupun itu nasyid, itu kalau sudah diungkap itu betul-betul mengena. Di sini ada kata-kata gini teman-teman. Bali amalun, saya nggak punya apa-apa. Yasluhul lil 'ardi 'alaika sara'atan. Saya nggak punya apa-apa. Kalau ini harus saya paringkan ke panjenengan ya Allah, sara'atan. Apa Adam? Tidak ada. Saya nggak punya amal apa-apa ya Allah. Maka ini ungkapan-ungkapan seperti ini kalau dikaitkan dengan karakter sika itu bagus. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa. Tapi orang ini nggak nutup. Farham zulli wa awqifni baina yaday
besok ketika kaki ini harus melewati siratmu, maka upayakan minta ya Allah supaya kami tidak gemetar. Maka Sika itu memiliki karakter, dia itu tidak cepat, tapi bilbati wattawassul. Itu tadi modelnya apa yang ada di dalam lagu Sika. Soba sekarang teman-teman. Soba ini memiliki karakter ruhaniyah, ya, ruhaniyah. Kemudian al-atifah, kemudian al-hanan. Jadi ada kelembutan. Kira-kira di mana kalau lagunya itu? Kalau di lagu nasyid qasaid itu dia lagu ini. Wulidal musyaru fi rabi'il awwali wal qalbu yakhfa wal kawakib tanjali. Terutama akan kelihatan ketika masuk di refnya. Wa taqulu amina turaitu jamada. Ini karakternya lagu Soba. Mau nggak mau ya seperti itu teman-teman. Lagu-lagu yang ada di kita kenal atau lagu-lagu itu berasal itu tidak jauh dari 7 nagom atau makom ini tadi. Ya, sekarang yang nomor 6 Hijaz yang tadi saya sampaikan, ini yang menjadi lagu aslinya orang Arab. Dia punya karakter sama, tidak jauh beda, ruhaniyahnya lebih menonjol ketika membawakan lagu Hijaz. Yang terakhir adalah Jiharka. Allahu zada Muhammadan ta'zima. Lagu-lagu yang ada di Hijaz ini, lagu-lagu yang ada di Jiharka ini, kalau yang saya tulis itu lebih banyak pada lagu yang sifatnya pada rintihan-rintihan siksa. Ya. Bagaimana Allah itu memberikan balasan kepada orang-orang yang tidak menyembah pada Allah itu kalau misalkan kita mau mencocokkan itu, kita letakkan ayat itu tapi kita iringi dengan lagu Jiharka. Kalau lagu apa teman-teman Jiharka itu? Coba bersama ya. Rabbi khalaq, 1, 2. Rabbi khalaq Taha nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadamu lanjut terusnya 1, 2. Bisa ya orang-orang itu menciptakan lagu itu yang seperti itu. Nah ini namanya itu lauk di dalam jiwa. Lagu yang lain ya, Hayul Hadi. Hayul 1, 2. Hayul Hadi bi ajmal
Misalkan satu saat saya ditunjuk jadi juri ya, tapi kebanyakan saya itu ada di bidang tajwid. Tapi setidaknya kami itu, misalkan saya, Ustazah lain itu sudah pernah tahu lah, ya sudah pernah tahu jika ketika kita dibagi menjadi dewan juri, itu kami itu sudah punya patokan kapan kami harus menilai di kolom ini, di lagunya bagaimana, seperti itu. Karena sudah ada panduannya. Allahu zada Muhammadan ta'zima. Apalagi sekarang ini semakin maju. Lagu-lagu yang dibawakan oleh kori-kori yang berasal dari Timur Tengah dan bisa kita ambil, itu semakin membuat lagu-lagu itu semakin kaya. Tapi lagu-lagu yang ada di Tausikh Dasar itu sudah ada sebelum beliau itu dilahirkan. Nah, jadi teman-teman para peserta pembinaan kali ini, lagu-lagu 7 ini silahkan kita mau masuk di tartilnya atau kita masuk di tilawahnya, bahkan menjadi plus kalau kita bisa memasukkan lagu-lagu ini menjadi lagu qasaid. Jadi ada kisah teman-teman. Ini buka sejarah. Ulidal musyarraf. Kalau saya tanya, Gus, lagu itu dari mana teman-teman? Ulidal musyarraf. Jadi saya pernah kepingin membuat lagu, saya buka-buka qasaidnya Ustaz Misbahul Munir, itu ketemu lagu ini. Tapi waktu itu masih berupa tulisan. Maka saya punya keinginan lagu ini harus saya cetak, harus saya lakukan. Maka saya membuat lagu itu. Ulidal musyarraf itu saya kombinasi antara lagu Nahawan dan lagu Sika, sehingga muncullah lagu Soba, sehingga muncullah lagu Ulidal Musyarraf itu. Jadi kalau saya melihat Az-Zahir yang dipimpin oleh Habib Bidin itu ya, teman-temannya yang para munsyidnya itu baca itu, saya itu senang karena di antara lagu yang dibaca adalah Ulidal Musyarraf. Ya, alhamdulillah lagunya itu sekarang sudah dikenal. Jadi maksud saya itu di antara cara untuk memindah lagu-lagu itu bisa ke tilawah, bisa ke tartil, juga bisa ke qasaid. Di akhir tulisan saya yang kemarin saya startkan itu ada tulisan begini. Udah saya tulis. Intinya yang di bawah itu, bahkan banyak orang itu tidak paham. Dia itu sedang menyanyikan sebuah lagu, sebuah qasidah, ternyata di dalamnya itu mengandung lagu-lagu satu di antara lagu 7 tadi itu. Di Masjid Jama itu ada Ustaz Muslihin almarhum di Masjid Jama itu. Lagu ini sangat lagu ini sangat masuk di pendengarnya Radio Jama itu. Salatullah salamullah, itu diantaranya yang membuat para pendengar itu sampai hafal ya, karena almarhum Ustaz Muslihin. Boleh saya tanya, kira-kira ini lagu apa? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Kita takut ibu dulu. Ada hadiahnya. Wonten hadiahnya. Ada hadiahnya. Iya. Nah, kita oleh kudu. Apa dulu? Saya tanya, itu tadi ya saya baca. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kull
yang pakai kerudung abu-abu. Nah, itu loh. Iya, kalian dikluk ini kalian ini lagu apa tadi kira-kira? Nahawan sing dadi juri Bulaili. Nah, ini jawaban pertama katanya Nahawan. Apa ya? Siharga. Orang ketiga Siharga. Siharga. Ono Siharga ya kok gak ya? Lek takoke dulu berarti koyo salah. Kalau Ros, kamu jawab Ros ya? Ros. Kamu Nahawan, sisi. Kalau dilihat dari nama Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Nahawan. Mulai ini kira-kira apa mulai ini? Insya Allah Nahawan. Jadi master Nahawan. Tepuk tangan untuk yang Nahawan. Teman-teman, ini sebagai gambaran bahwasanya lagu-lagu 7 itu, saya ulang lagi ya, bisa dimasukkan di tilawah, bisa dimasukkan di tartil, juga bisa dimasukkan di qasidah. Jadi ini sebagai inti materi yang saya sampaikan, bahwasanya tartil dengan pembagian dengan modelnya, ada yang hadir, ada yang cepat, itu bisa dimasuki lagu-lagu tadi, begitu juga tilawah. Sehingga kita berharap lagu-lagu kita ini yang kita tampilkan adalah lagu-lagu yang disebut oleh Rasulullah biluqunil Arab, dengan lagu-lagunya orang Arab. Mungkin itu dulu sebagai materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Alhamdulillah, disampaikan terima kasih kepada beliau Al-Ustaz Ahmad Nafi SPDI yang telah memaparkan materi yang pertama ini. Jadi dari yang telah dipaparkan oleh beliau, kita semua alhamdulillah bisa mendapatkan tambahan pemahaman tentang apa itu tartil, tentang apa itu tilawah, serta macam-macam nagom atau makom dalam memperindah bacaan Al-Quran. Selain itu kita juga mendapat tambahan pemahaman bahwa macam-macam nagom atau makom yang telah dipaparkan oleh beliau, sebagaimana disebutkan tadi, ternyata selain untuk memperindah bacaan, juga bisa diperuntukkan untuk memperindah lagu-lagu seperti qasidah, sholawat, dan sebagainya. Untuk sesi yang berikutnya kami buka sesi pertanyaan. Untuk sesi yang pertama dipersilahkan bagi yang mau bertanya, 2 dari putri, 2 dari putra. Nanti 1 pertanyaan langsung beliau jawab gitu. Silakan, kami persilahkan untuk penanya putri terlebih dahulu. Silakan. Siapa? Agesta itu mau nanya. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Ustadz, nama saya Anissa Nur Fauziah. Izin bertanya, bagaimana cara yang mungkin lebih efektif nih bagi saya yang pemula ingin menerapkan mungkin sah-dua atau mungkin bisa jadi untuk macam-macam nanggung tadi dalam membaca Al-Quran, karena mungkin dulu juga saya pernah diajar oleh Ustadz Tusan itu menurut saya juga yang paling mudah itu sepertinya nagum nahawan, tapi saya juga masih sulit untuk membedakan antara nagum nahawan, ros hakikat dan lain-lain. Mungkin cara yang mudah untuk bisa membedakan nagum itu berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Agista, saya dulu juga punya pengalaman di awal-awal tilawah. Jadi ketika dulu waktu masih sekolah SD ya nggak ngerti, pokoknya ngikut aja. Nah sekarang dalam perkembangannya, apalagi sekarang kita sudah tidak hanya berkenalan dengan orang secara fisik, bahkan kita punya audio yang bisa membantu. Walaupun kita punya yang seperti itu, kalau boleh saya sarankan ya, yang terbagus itu adalah kita punya partner. Apalagi partner yang bagi kita dia lebih. Tadi dengan menyebutkan Ustadz Tusan, di sini ada Ustadz Laili dan yang lain. Beliau yang sudah punya udah itu adalah teman yang terbaik. Jadi saya dulu tidak kenal bagaimana pindah lagu ini, nama lagu apa, itu nggak kenal. Saya berkenalan dengan sama-sama santri, tapi dia punya lebih. Namanya Ustadz Fathur Rahman Mojokerto. Dia punya tausih ini. Jadi beliau itu paham dengan lagu. Nah, apa yang dulu pernah saya miliki yang belum terpoles, nah ketika saya berkenalan dengan beliau, kayaknya kita tahu. Dan dari situ kita akhirnya sering belajar. Maka lewat belajar Mbak Agista kepada orang yang lebih dari kita, itu yang akan memudahkan kita mengenal karakter dari masing-masing lagu. Bahkan tidak hanya itu, cara berpindah pun, lagu ini pindah ke lagu ini pindah ke lagu ini, itu kalau dengan bimbingan orang-orang seperti itu, Mbak Agista insya Allah cepat. Nah, di antaranya Mbak Agista pernah dengar istilah tausih? Belum kenal. Dulu yang pernah mengeluarkan itu Ustadz Muammar. Wah, era itu ya, di zaman itu beliau dengan mahasiswi PTIQ-nya itu mengeluarkan tausih. Di antaranya itu tadi, Allahu zada Muhammadan. Itu beliau itu mengeluarkan tausih seperti itu untuk memudahkan mengajak orang itu mengerti ini adalah lagu ini. Nah, jadi garis bawah saya adalah ketika kita menginginkan untuk paham dengan lagu, carilah orang yang lebih. Silakan punya audio, silakan punya partner teman. Tapi kalau kepingin kita lebih, kita harus punya guru atau teman yang lebih dari kita. Padahal Ustadz Fathur Rahman itu kalau dibanding usia itu di bawah saya, tapi dia paham mengenai lagu itu. Ya, Mbak Gisa mau saya tanya, boleh saya tanya? Boleh ya? Ini lagu apa? Apa dia katanya Gus Manzil? Walillahi ma fis samawati wal ardh. Lagu jihadkan, senangan jihadkan. Apa Ustaz Laili? Doa sama Nabi Ustaz. Maksud saya kata banting loh ya. Berarti sampean itu kalau menginginkan itu harus cari guru ya. Nanti akan ada jauh, nggak tahu.
Nanti itu ada zaum mengerti ini lagu apa lagu dengan guru itu. Ya, ini sebagai langkah awal mengenal tausiah atau qasidah-qasidah itu. Nah, nanti guru itu yang mengenalkan. Berawal dari kita lagu itu hanya didulang, akhirnya kita bisa membuat lagu sendiri. Terima kasih. Untuk penanya yang kedua, saya persilahkan dari Gusnya atau dari yang laki-laki. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada beliau terkait materi kita pada pagi hari ini atau materi yang pertama. Silahkan. Ya, silahkan minta tolong untuk mic-nya disampaikan pada penanya yang kedua. Tapi suaranya keras. Kalau pakai jawab. Saya tak merem ya. Malam ya. Ini anak saya. Ini anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Rosadi. Pada tanglet lah. Seiring berkembangnya zaman, kan juga seiring berkembangnya juga variasi-variasi yang sedang kita dengar pada zaman-zaman sekarang, banyaknya variasi. Pertanyaan saya, model-model variasi seperti apa yang sangat disukai oleh para dewan juri di dunia bermusabaqah tilawatil Quran. Kemudian pertanyaan kedua, menawi wonten amalan nopo yang biasa panjenengan istiqomahkan dalam belajar tilawah Al-Quran. Sampun ngoten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir tahun 1973. Ya, pertanyaannya biru ini saya kirim dari saya lahir. Kemudian saya pernah juara di tahun 2008. Biru Zawali lahir tahun berapa? 2001. Berarti ketika saya juga juara, Biru masih baru lahir ya, 2001. Di era itu lagu saya waktu itu ya lagu-lagu tausiah. Jadi lagu yang saat itu ada itu, kalau teman-teman itu membahasakan masih jadul ya, lagunya itu masih lagu lama. Tahun 2008 itu termasuk masih banyak lagu-lagu yang lama. Lagu-lagu yang baru ini itu mulai kita rasakan itu sekitar ya antara tahun 2015 itu sudah mulai teman-teman yang generasi muda ini variasinya itu luar biasa. Nah, kalau pertanyaannya dengan perkembangan zaman dan masa perkembangan lagu, maka lagu mana yang disukai oleh para dewan hakim? Kalau zaman saya ya otomatis lagu itu. Nah, kalau sekarang zaman ini Biru Zawali, coba silakan diikuti lagu para juara yang saat ini mereka itu lagi booming di YouTube. Kalau boleh saya sebutkan satu di antara nama yang kemarin ini membawa nama baik Indonesia ya untuk yang era-era ini 2020-2022. Kalau dari daerah timur kita kenal dengan Samsuri. Itu diikuti aja. Karena lagunya teman-teman yang berasal dari daerah sana itu punya karakter juga. Kemudian kalau kita ke arah Medan, siapa teman-teman? Siapa? Ustaz Darwi. Jadi Biru, kalau kita kepingin mengikuti apa yang diinginkan oleh dewan juri, karena otomatis juri-juri yang sepuh ini sudah mulai apa? mulai minggir. Nah, akhirnya muncul juri-juri yang muda-muda dan mereka adalah orang-orang yang bagus.
Maka saran saya, karena masing-masing orang itu punya karakter, silakan karakternya itu disamakan dengan beliau-beliau itu mana yang cocok. Kemudian kalau amalan, ya amalan jurus apa ini? Untuk lagu teman-teman, untuk suara ya tidak ada lagi kecuali orang itu berlatih. Kalau gorah itu ya, gorah itu tujuannya bukan untuk mengenakkan suara, tapi untuk membuat lendir. Maka di antara amalan itu tidak ada lain kecuali latihan wis. Kowe sampean tak kei ijazah sing maca-maca gak makok. Maca Yasin ping 41. Maca tapi Yasin ngono tok dan jadi saya tidak banyak memberikan amalan yang sifatnya itu bacaan, tapi biasanya kalau yang sifatnya untuk fisik suara itu tidak ada lain kecuali berlatih. Berlatih itu adalah satu-satunya di antara ikhtiar agar suara kita itu bisa. Saya pernah kurang hidung pernah, kurang mulut pernah, yoloro aja. Ya, tapi dari sekian upaya yang tidak bisa dikalahkan adalah berlatih. Itu gitu, wis kana mana ya, kecuali berlatih. Saya menilai Biru Zawali sudah mulai berkembang, mulai dari saya kenal Biru si kecil dulu sampai saat ini ya sudah melihat perkembangannya bagus, berkembang. Hanya saja dalam musabaqah itu memang ada kalah, ada menang. Ya. Itu dulu. Terima kasih disampaikan. Untuk kesempatan yang ketiga, saya persilahkan pada penanya perempuan. Barangkali ada yang mau dipertanyakan kepada beliau. Saya persilahkan. Kalau belum ada teman-teman satu ya, saya berikan untuk yang mulai berlatih nafas. Jadi nafas ya, mumpung para peserta masih muda. Saya dulu diberikan ijazah nafas, bukan ijazah bacaan ya, ijazah latihan. Satu di antaranya dengan, kalau ini jaringan kerso, meniup lilin. Kasih mati itu enggak. Saya diberikan ijazah dua, satu meniup mic, yang dua meniup lilin. Karena kalau mic-nya harus hidup loh ya, mau mati. Yang kedua meniup lilin. Lilin ini teman-teman, coba ketika kita tarik ya, nafas kita tarik, kemudian saya diminta untuk memberikan jarak antara mulut dan lilin itu hanya 3 jari. Ini disuruh meniup. Sekira si api ini masih obat kabin, tidak mati, maka orang-orang ini betul-betul mengeluarkan udara atau nafas. Coba kebanteran gitu, mati. Karena dia nggak bisa kontrol nafas yang keluar. Dan ini ternyata ketika ditiup seperti itu, coba ketika sama coba di tempat ya, itu lambat laun orang ini akan berkeringat, mesti metu keringat. Karena dia sedang menahan apa yang tadi dia siapkan, itu tidak boleh langsung mati. Nah kalau yang dengan ini, itu memang lebih akurat yang lilin. Karena lilin itu betul-betul kita keceplosan sedikit, apinya pasti. Tapi kalau ikan nggak bisa dibohongi. Nah, seperti itu. Jadi ini ditiup dengan meniup itu berarti katakanlah kita nggak bohong. Tapi yang paling akurat itu diantaranya adalah dengan lilin. Baru setelah sudah selesai ini, lilin selesai, baru kita membaca ayat-ayat yang panjang yang kita baca dalam satu kali tarikan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Ya.
Nah sampeyan akan punya tambahan nafas dikilek gelem ya. Jadi ada, kalau ini biru namanya itu amalan nafas. Yang paling akurat menurut saya adalah lilin ya. Itu ditiup, insya Allah mengontrol nafas itu bisa ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kami sampaikan kepada pemateri yang pertama, beliau Al-Ustaz Ahmad Nafi SPDI, dalam menyampaikan materi yang pertama ini tentang tartil dan tilawah serta macam-macam nagom atau makom dalam seni membaca Al-Quran. Jadi yang semula dibuka untuk pertanyaan 4, tapi kita cukupkan untuk 2 pertanyaan saja, karena setelah ini ada materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Tusan Hamidi dan Ustazah Laini Rizki Amalia, yang nanti akan dipandu oleh moderator Ustaz Manzilur Rahman Ramadan. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan tutur kata dalam penyampaian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga beliau Al-Ustaz Ahmad Nafi SPDI senantiasa Allah beri kesehatan, sehingga di waktu yang akan datang bisa kita ambil ilmunya kembali. Jazakumullah ahsanal jaza. Untuk itu kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.